Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bimo, saya dari kelompok fungsi pengawasan dalam administrasi pembangunan. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang fungsi pengawasan dalam administrasi pembangunan. Nah, administrasi pembangunan kan proses pengendalian usaha administrasi oleh negara atau pemerintah untuk merealisasikan pertumbuhan yang direncanakan ke arah yang lebih baik dari suatu keadaan menuju keadaan yang lebih baik. Nah, dalam penjelasan saya yaitu fungsi pengawasan dalam administrasi pembangunan, alangkah baiknya untuk kita mengetahui apa itu pengawasan, apa itu pengertian pengawasan terlebih dahulu. Nah, pengawasan merupakan proses dalam menetapkan ukuran kinerja dalam pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil dari apa yang diharapkan sesuai dengan kerja yang telah ditetapkan. Jadi pengawasan ini merupakan suatu ukuran yang ditetapkan oleh atasan agar dapat hasil kinerja yang sesuai dengan apa yang telah dituju, apa yang telah diniatkan. Menurut Stoner, pengawasan adalah untuk memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Dalam rangka mengamankan pelaksanaan pembangunan agar tercapainya efisiensi dan efektivitas, maka diperlukan pengawasan yang baik agar dapat pembangunan ini menjadi efektif dan efisien. Dan juga pengawasan ini merupakan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas ini dalam kegiatan. Dalamnya termasuk unsur pencegahan terhadap penyimpangan-penyimpangan juga. Perencanaan memberikan kerangka acuan bagi proses pengawasan seperti yang telah dibahas di minggu lalu gitu ya kan. Perencanaan itu sangat penting karena merupakan dasar dari segala aktivitas administrasi pembangunan karena harus terencana dahulu sebelum ke step-step lainnya. Setelah itu baru ada pengawasan. Di samping itu pengawasan juga bukan bukan semata-mata mencari siapa yang bersalah, tapi pada dasarnya adalah mengawasi, memantau apabila ada terjadi penyimpangan maka itu akan ditindak oleh orang yang mengawasi proses administrasi pembangunan tersebut. Dalam konsep pengawasan kan berarti ada yang diawasi dan ada pengawas, ada yang mengawasi dan ada yang diawasi. Nah, di sini selain kriteria pelaksanaan atau proyek pembangunan yang ditetapkan rancangannya, terlihat pula segi penegakan norma-norma etika. Pengawasan dengan hal demikian mengandung penegakan hukum dan disiplin. Kenapa harus disiplin ya? Namanya juga kan untuk menuju keadaan yang lebih baik, maka diperlukan disiplin agar apa yang dituju ini benar-benar tercapai gitu. Kalau nggak disiplin ya pasti bakal ada penyimpangan dan lain-lain. Nah, dalam administrasi pembangunan ada hierarkinya sesuai dengan tindakan dan ruang lingkupnya. Hal ini bersifat berjenjang dan dapat dilakukan sebagai bagian dari kegiatan yang organik dari dalam dan dari luar. Oleh karena itu, ada pengawasan fungsional dan ada pengawasan melekat. Nah, yang termasuk pengawasan fungsional, pengawasan internal seperti yang dilakukan oleh pengawasan fungsional pemerintah APFP dan BPKP, Inspektoral Jenderal, Badan Pengawas Daerah, Bawasda, Provinsi dan Kabupaten. Ada juga yang kedua pengawasan eksternal, pengawasan yang dilakukan oleh aparatur di luar pemerintah seperti BPK dan DPRD. Yang kedua ada pengawasan melekat, yaitu kegiatan yang bersifat pengendaliannya secara terus-menerus, secara kontinu gitu. Dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya agar pelaksanaan tugas bawahan ini sesuai dengan apa yang diharapkan oleh atasan. Sistem pengawasan menurut John Cass dan Rosenzweig ada dua.
yaitu pengawasan organisasional dan pengawasan operasional. Pengawasan organisasional ini yang berarti secara lingkup organisasi, keseluruhan organisasi diawasi prosesnya gitu dalam administrasi pembangunan ini. Dan yang kedua ada proses pengawasan operasional, yaitu pengawasan yang digunakan untuk mengukur kinerja harian suatu kegiatan dan